kencang nih. Roda mobil overland yang saya naiki terus berputar membelah jalanan yang berkelok-kelok di wilayah Kabupaten Lumajang. Aku tahu kan kita sekarang mau kemana? Iya, itu acara apa sih? Aku belum tahu tuh. Lah, itu acara festival banjir tahu. Jadi itu dibikin tumpeng gitu terus diarak bareng-bareng sama masyarakat. Terus nanti kita grebek ambil rame-rame gitu. Iya betul, gratis loh, Ra. Seru banget. Saya jadi makin penasaran, seperti apa sih kemeriahan festival tahunan banjir tahu di Lumajang? Akhirnya sampai juga di lokasi. Di sekeliling saya udah rame banget nih, banyak burung merpati. Nah, ini ternyata salah satu rangkaian puncak acara dari banjir tahu, yaitu pelepasan merpati ke udara. Kebayang nggak serunya kayak apa? Merpati-merpati ini rencananya nanti akan diterbangkan secara serentak sebagai pertanda dibukanya acara festival banjir tahu. Udaranya panas, jadi burung merpatinya kayaknya haus banget. Di sini juga terdapat dapur umum yang menyediakan makanan bagi para pengunjung secara cuma-cuma. Namanya saja Festival Banjir Tahu, jadi makanan yang disediakan ya tahu goreng. Bu, dicobain ya, Bu. Masih panas nih. Masih hangat-hangat Masih hangat ya. Tahunya lembut banget dan masih hangat, jadi makin nikmat. Nah, makin nikmat kalau dimakannya pakai lombok hijau ini. Mas Budi Kirati sekalian juga ikut bergabung. Ya, Mas Basir Wonokerto sekalian. Mantap. Tepat tengah hari, akhirnya pembukaan acara utama dimulai. Sebuah kehormatan bagi saya dan tim Jejak Petualang sudah diizinkan untuk ikut melepaskan merpati secara langsung dari atas panggung. Burung merpati yang jumlahnya ribuan ini merupakan milik komunitas pencinta burung merpati dari Kabupaten Lumajang, Probolinggo, dan Jember. Nah, sebentar lagi kita mau melepaskan. 1. Wah, lihat tuh, indah banget kan? Burung-burung ini terbangnya bergerombol dan mereka akan balik lagi ke kandang dengan sendirinya. Karena burung merpati ini adalah hewan yang mudah menghafal rumahnya lagi. Wah, bagus banget. Ada sekitar 10.000 burung merpati yang dilepaskan nih. Tuh, lihat tuh. Bagus banget tuh. Selain sebagai pembuka acara, ribuan burung merpati yang terbang di langit Desa Kunir Kidul juga menjadi pertanda bahwa arak-arakan ikon banjir tahu tahun ini sudah mulai berjalan. Nah, sekarang kami mau pindah ke lokasi selanjutnya karena mau ikut arak-arakan banjir tahu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Inilah salah satu keunikan banjir tahu Desa Kunir Kidul. Setiap tahunnya mengusung tema yang berbeda. Pada festival kelima tahun ini, tema yang diangkat adalah kuda kencak dan topeng Kaliwungu. Keduanya merupakan seni pertunjukan khas dari Kabupaten Lumajang. 1, 2, 3. Wih, semangat, Pak! Wah, jadi beratnya ini, kerangkanya aja sekitar 1,5 ton. Sementara tahu-tahu yang disusun itu sekitar 200.000 tahu. Wah.
aja ini harus kaum bapak-bapak yang ikut tadi. Bukan perkara mudah untuk mengangkat ikon banjir tahu kali ini. Butuh tenaga yang besar, serta kerjasama yang kompak supaya patung kuda kencak dan topeng Kaliwungu bisa bergerak maju. Jadi setiap perjalanannya harus diatur lagi, karena keseimbangannya berubah-berubah nih. Meskipun arak-arakan ini cuma berjarak kurang dari 2 km untuk sampai di lokasi acara, tapi untuk mengangkat beban seberat hampir 2 ton bukanlah pekerjaan mudah. Uniknya lagi, bapak-bapak yang mengangkat gunungan tahu ini berpakaian khas Jawa Timur, yaitu kaos bergaris merah putih. Di bawah arahan satu komando, semuanya kompak mengangkat, berjalan maju, lalu istirahat kembali. Festival Banjir Tahu ini spesial banget di Desa Kunir, jadi banyak banget nih warga yang nontonin kita. Soalnya Desa Kunir Kidul ini kan pengusaha tahu. Pengusaha tahu semua. Hampir semua. Jadi semuanya ikut serta ya Pak untuk acara Banjir Tahu tuh ya? Festival Banjir Tahu merupakan bagian dari rasa syukur masyarakat Desa Kunir Kidul yang mayoritas berprofesi sebagai pengrajin tahu. Bisa terlihat di belakang gunungan utama juga berbaris warga yang juga membawa tumpeng tahunya masing-masing. Nah, warga Desa Kunir nih kreatif banget ya, tumpengnya lucu-lucu banget. Contohnya ini nih, si Bapak nih bawa sapi mini apa ya bentuknya? Wih, berat nggak Pak? Ya 20 kilo. 20 kilo beratnya di panggung. Wah, hebat, keren. Semangat Pak. Coba ya Pak, saya coba ya. Oke. Bisa nggak? Bisa. Wah, bener berat banget. Hebat banget sih Bapak menempuh jarak 1,6 km sambil manggul ini di palanya. Wah, keren-keren. Tuh. Di bagian belakang arak-arakan juga ikut 2 kesenian khas Jawa Timur, yaitu kuda kencak dan reog Ponorogo. Nah, ini dia nih perwujudan jalan kencak yang sebenarnya nih. Jadi kudanya itu dihias warna-warni, meriah banget kan. Dan ditunggangi anak kecil. Bisa dinaikin nggak sih Pak di atas? Bisa. Bisa? Mau dong saya coba? Ayo. Saya mau coba dinaik ke atas tadi. Nyaman ya Pak? Ya, saya nggak pernah nih. 1, 2, 3, ayo. Ini saya pegang apa? Upload pakai sabut Pak. Benar-benar tidak saya sangka, ternyata saya bisa naik langsung di kepala barong reog. Padahal berat dari reog ini sendiri sudah mencapai 50 kg. Ditambah berat badan saya, tentu saja beban yang diangkat menggunakan gigi pemain reognya bisa lebih dari 1 kuintal. Wih, wah. Makasih ya Mas, seru banget ternyata naik ke atas reog ini. Sudah lebih dari 5 jam arak-arakan ikon banjir tahu berjalan, namun belum juga sampai di lokasi utama. Meskipun rasa lelah sudah terlihat jelas di wajah bapak-bapak ini, namun semangat pantang menyerah mereka patut kita acungin jempol. Sebenarnya bisa aja dipakai roda. Cuman karena ini bentuk gotong royong sama warga Desa Kunir, jadi susunan tahu ini harus diangkat berbarengan supaya menjalin silaturahmi sekaligus solidaritas. Gimana Pak, capek nggak? Capek, tapi masih semangat kan? Sekarang diem nih, dari tadi kamulah penyemangatku. Takut dilihat. Penyemangatku gimana? Ya. Tepat jam 7 malam, akhirnya arak-arakan sampai juga di lapangan Desa Kunir Kidul. Nantinya, tahu-tahu yang sudah terpasang di patung kuda kencak dan Kaliwungu ini akan digerebek dan diperebutkan oleh warga yang hadir pada malam hari ini. Setelah 7 jam, akhirnya ikon banjir tahu tahun ini sampai juga di lapangan.
Bisa saya rasakan sendiri betapa antusiasnya masyarakat Desa Kunir Kidul dan sekitarnya untuk ikut memeriahkan acara tahunan ini. Ramai banget nih antusias warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Antusias warganya juara banget. Belum apa-apa saya sama temen saya ini udah didorong-dorong, tapi untungnya saya dapat. Kamu dapat nggak tuh? Dapat tahu, Bapak juga dapat tahu ya. Setelah bersusah payah membantu bapak-bapak mengangkat gunungan tahu tadi hingga berlomba memperebutkan bungkusan tahu, tentu saya juga harus merasakan tahu goreng khas Desa Kunir Kidul ini dong. Perjuangan warga sampai naik-naik ke atas dan dilempar-lempar ke bawah. Wah, tahunya gede-gede. Masih enak loh, walaupun seharian udah dibawa keliling-keliling ya. Ikuti terus jejak saya, jejak kedua. Hati-hati mas, jaga keselamatan dan jangan sampai jatuh ya. Seru banget nih pagi-pagi bermain kuda pacu di Lumajang nih. Masih di Kabupaten Lumajang. Kuda-kuda pacu yang kami latih ini merupakan kuda lokal. Bisa terlihat dari postur badannya yang memang tidak terlalu tinggi. Seru banget nih pagi-pagi bermain kuda pacu di Lumajang nih. Tujuan melatih kuda pacu di kawasan pantai adalah untuk menjaga staminanya. Lari kuda akan terasa lebih berat saat melaju di atas pasir pantai. Hal tersebut sangat bagus untuk menjaga kestabilan lari dan kecepatan kuda ketika berada di lintasan pacu yang sebenarnya. Kuda merupakan salah satu binatang yang cerdas dan perasa. Dia bisa merasakan kondisi emosional joki yang naik di punggungnya. Jika joki tenang dan berani, maka dia juga akan ikut tenang dan menjaga jokinya supaya tetap aman di punggungnya. Setelah tadi saya nyoba nih mondar-mandir berkuda, rasanya ternyata cukup lelah tapi seru banget. Dan tidak terlalu susah karena mungkin memang ini kudanya sudah terlatih ya Pak ya. Selain untuk menjaga endurance kuda, waktu latihan seperti ini juga bisa lebih memperkuat ikatan emosional antara kuda dan jokinya. Selain melatih stamina kuda, berlatih di pantai seperti ini juga untuk melatih stamina joki. Sepertinya saya harus sering-sering berlatih menunggang kuda nih, supaya stamina saya juga tetap prima untuk melanjutkan petualangan. Wah, kenceng banget! Pak! Kaki ke depan, kaki ke depan, kaki maju ke depan. Biasanya olahraga cuma jogging, kali ini berkuda di pinggir pantai, udaranya lagi anget-angetnya kayak gini. Best. Petualangan akhir pekan saya masih berlanjut. Mobil overland yang saya naiki kali ini mengarah ke wilayah Kecamatan Senduro. Rencananya, saya dan Tutung akan ikut panen salah satu buah hasil alam Kabupaten Lumajang. Ara tahu nggak kita mau kemana? Kemana nih? Nah, kita mau panen lemon. Wah, nggak sabar banget. Wah, di mana tuh, daerah mana tuh? Untuk sampai ke kebun milik pamannya Tutung, ternyata tidaklah mudah. Mobil yang kami naiki harus melewati jalan berbatu yang membelah kawasan perkebunan warga. Wah, ini jalannya bebatuan ya, Tong? Ya, betul banget, jalannya agak sedikit ekstrim
kira, tapi masih bisa kan Ara? Bisa dong, justru yang makin begini makin seru, makin menantang. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di tempat panen lemon. Saya udah gak sabar. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana? Tuh. Ini. Wah. Waduh, Wah, banyak ya. Siap panen ini. Siap panen yang ini ya, Iya. Pak? Wah, Ayo, gak sabar ayo, nih. Ini lah coba. Coba-coba, Pak. Gimana, Pak? Ini dari sini apa ya? Iya, Sekitar dari 3 atas. cm. Ini dia buah lemon California yang akan saya panen hari ini. Jika dilihat dari ukuran dan warna kulitnya saja sudah menggoda sekali untuk segera memetiknya. Wah, besar nih, Tung. Wah, saya dapat besar sekali nih lemon jumbonya. Di sini lemonnya besar-besar sekali karena ditanamnya di ketinggian kurang lebih 600 meter. Dan buah lemon ini bukan buah musiman. Jadi biasa warga di sini memanennya 2 minggu sekali. Lemon California bisa tumbuh subur di tanah Senduro karena memang kandungan unsur hara di sini masih sangat bagus. Tanah vulkanik di kaki Gunung Semeru ini benar-benar memberi berkah tersendiri bagi para petani buah. Pohon buah lemon California ini sudah bisa dipetik hasilnya ketika berumur 1,5 tahun. Salah satu keistimewaannya adalah pohonnya pendek-pendek, jadi mempermudah saya untuk memetiknya. Harus hati-hati juga, karena pohonnya terdapat duri-duri yang runcing dan tajam. Makasih ya, Pak. Gimana nih, Tung? Mana ya? Nyangkut. Belum apa-apa, dia udah kecantol loh sama durinya. Nyangkut, untung nggak robek. Wah, banyak banget nih. Untuk pemeliharaan pohon lemon nih, jadi pohon lemon ini juga dikasih pupuk organik. Nih kayak di belakang saya, si Bapak lagi numpahin pupuk. Jadi gunanya ini untuk pertumbuhan akar lebih cepat dan juga pertumbuhan buahnya cepat. Sekaligus juga mendinginkan akar-akarnya. Selain perawatan secara organik, ternyata ada cara dan aturan khusus supaya pohon bisa terus berbuah. Buah sekaligus dong. Nah ini dia nih, 3 cm ya, segini ya. Keras. Nah, jadi motongnya itu sekitar 3 cm supaya yang habis terpotong ini cepat muncul tunas barunya dan berbuahnya lebih cepat lagi gitu. Sebagai salah satu produk unggulan, buah berwarna kuning mencolok ini tidak bisa dipanen sekaligus. Panennya dilakukan secara selektif dengan melihat ukuran dan kualitas kulit buahnya. Jadi harus cari yang benar-benar bersih supaya harganya di pasaran juga tetap stabil. Kebetulan hari ini Pak Ade Tutung dapat pesanan 30 kilo. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan 10 kilo. Jadi kita harus cari-cari lagi nih mana lemon yang bagus. Sepertinya target memetik 30 kg buah lemon Californianya sudah tercukupi. Ini loh, wis wakeh pol iki ya. Cukup nggak Pak segini Pak? Tantenin dhuwur ya. Ya cukup wis. Cukup ya, Pak? Langsung bawa naik ya. Iya. Setelah mengikuti panen buah di kebun, sekarang saatnya saya sama Tutung mencari lokasi untuk camping. Mobil overland pun saya arahkan menuju daerah Gelagah Arum yang terkenal memiliki view alam menawan. Tanpa menunggu lama, tenda dan awning kami buka. Suasana khas dataran tinggi sudah mulai terasa. Hawa sejuk angin pegunungan mulai menyapa kulit. Tung, aku mau challenge kamu nih. Kita makan lemon
ini, tapi nggak boleh ada ekspresinya. Coba. Serius nih, Ra? Iya, ayo 1, 2, 3. Aku udah mulai melotot-melotot. Asam. Kayak kesetrum. Buah lemon dari kebun tadi rencananya akan kami olah menjadi minuman yang segar namun juga bisa menghangatkan tubuh kami. Nah, di udara yang sejuk ini cocok banget kalau kita minum yang anget-anget. Jadi hasil panen lemon tadi langsung akan kita bikin lemon tea ya? Iya betul banget, Ra. Ini cocok banget loh buat teman-teman yang lagi diet. Iya. Apalagi aku nih, Ra. Cocok ya? Cocok. Jadi kita tinggal tunggu airnya mateng. Membuat lemon tea hangat tidaklah rumit. Terlebih lagi yang kami gunakan adalah lemon California yang memang terkenal dengan rasa asamnya yang segar. Lihat nih Tung, aku bawa apa? Bawa apaan tuh? Nih, buat teman minum lemon tea. Cocok banget nih, Ra. Cocok dong. Nah, Langsung kita cobain boleh nggak? langsung dong. Kayaknya lemon tea-nya dulu deh, biar anget badannya. Benar-benar suasana camping yang memanjakan raga dan pikiran. View alam yang menawan berbalut suasana tenang menyatu dengan hawa sejuk pegunungan. Cocok banget nih minum lemon tea hangat ditambah cemilan-cemilan di suasana yang berkabut dan menjelang malam kayak gini. Enak banget ya Tung. Enak banget sih, Ra, walaupun agak dingin-dingin gitu ya. Kita cobain dulu yuk. Iya. Menyelam dan melawan arus untuk mencari lobster, akhirnya kita dapat juga nih 3 lobster. Puas mengeksplor tradisi dan alam Kabupaten Lumajang, petualangan akhir pekan saya kali ini bergeser ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Menempuh jarak lebih dari 300 km, perjalanan saya membutuhkan waktu lebih dari 6 jam untuk bisa sampai di wilayah pesisir bumi Menak Sopal. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Trenggalek memiliki banyak teluk yang cukup aman untuk nelayan beraktivitas. Bersama nelayan Tasikmadu Watulimo, kali ini saya akan mencari salah satu biota penghuni karang. Sekarang saya mau menuju spot untuk mencari lobster di bawah laut nih. Dan tempatnya di Pantai Karanggowong. Masih di sebelah sana spotnya. Lokasi pencarian kali ini memang tak jauh dari bibir pantai. Namun justru disitulah tantangannya. Arus surut yang mulai datang dan mendung membuat visibility dalam air menjadi sangat berkurang. Lagi. Karena kita mencari lobster itu di sore hari, jadi airnya itu sedang surut dan arusnya itu kenceng banget. Jadi memang agak susah untuk menyelam ke dalam. Sebagai pencari lobster yang sudah berpengalaman, tentu tidak susah bagi Mas Kacuk dan Mas Ayub menemukan sarang persembunyian si udang karang. Mereka sudah terbiasa berenang selama berjam-jam dan menyelam untuk mencari lobster dengan teknik menyelam bebas. Target pencarian kali ini tentu saja lobster-lobster dengan ukuran lebih dari 200 gram, karena memang sudah layak untuk dikonsumsi. Mas dapat nih lobster jenis bambu. Memang di laut ini agak susah untuk mencarinya karena arusnya itu udah deras banget. Jadi untuk nyelam ke dalam lagi agak sulit. Dan lobster bambu ini ditemuinnya di balik-balik batu. Meskipun masih cukup melimpah, namun kami harus bijak dalam mengambil lobster dari habitatnya.
melawan arus untuk mencari lobster. Akhirnya kita dapat juga nih 3 lobster. Dan selanjutnya akan kita olah di pinggir pantai. Ikuti terus jejak saya, jejak Petualang. 3 lobster hasil pencarian kali ini akan kami olah dengan teknik yang biasa digunakan oleh para nelayan. Nah ini nih lobster yang kita ambil tadi di laut. Mau kami olah dengan teknik bakar pasir. Sekarang Mas Ayub lagi bakar dulu batunya. Nanti ketika sudah panas ditaruh di dalam pasir. Lalu setelahnya ditaruh lobster. Sebelum ditimbun batu dan pasir, terlebih dahulu lobster-lobsternya kami bungkus menggunakan aluminium foil yang saya ambil dari mobil camper van. Udah panas Pak batunya? Oke, langsung aja ya. Kita pindahin nih. Ini cukup nggak Mas? Cukup segini ya? Langsung aja kita masukin ya lobsternya yang udah dibungkus sama aluminium. Selain sebagai alas, batu yang sudah dibakar juga diletakkan di atas bungkusan lobster supaya matangnya merata. Nah batu-batu tadi yang udah dibakar udah kita taruh di atas lobsternya. Sekarang mau ditutup dengan pasir nih. Setelah lobster dan batu tertata, kemudian timbun dengan pasir dan pindahkan bara di atasnya. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya steam alami ini tetap terjaga suhu panasnya. Proses bakar pasirnya ini sekitar 15 menit. Nah, saya udah nggak sabar nih Mas, nyobain lobster bakar pasir. Jika menggunakan pembungkus daun, butuh waktu lebih dari setengah jam sampai lobster benar-benar matang. Penggunaan aluminium foil akan mengurangi durasi proses pematangan daging lobster lebih cepat. Nah ini bungkusan lobsternya udah mulai terlihat nih. Hati-hati panas Mas, nggak panas? Wih, Masnya strong banget. Cangkang lobster memiliki pigmen astaxanthin yang akan mengeluarkan warna merah jika terkena panas. Perubahan warna tersebut juga menjadi pertanda kalau daging lobster sudah matang. Lobsternya sudah matang, ada beberapa bagian yang sudah copot. Dari wanginya juicy banget. Saya udah nggak sabar nih untuk menyantap lobster bakar pasirnya ini. Benar-benar nggak salah mengolah lobster dengan cara bakar pasir. Dagingnya matang merata dan tidak ada bagian yang gosong karena memang tidak terkena bara secara langsung. Menggiurkan sekali kan? Langsung aja. Masih manis banget Mas. Lembut lagi, kenyal. Ayo. Masih fresh banget. Aroma juga wangi sekali. Ini merupakan salah satu proses mengolah lobster dengan bahan-bahan alami yang ada di pinggir pantai ini nih. Ternyata rasanya sempurna. Makanan sehat, perut kenyang. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Race in Paradise. Indonesia kembali menjadi tuan rumah balap MotoGP.
disiarkan secara eksklusif dari Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu dan Minggu 14 dan 15 Oktober live hanya di Trans 7.